Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Hidayat Tanjung, bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Moderator Muhammad Hanif Hidayat Tanjung, pemateri 1 Raffi Abdullah, pemateri kedua Tazkiyah Salsabila, pemateri ketiga Mahsa Santi, pemateri keempat Miftahul Afia, dan pemateri kelima Fira Yunia. Kali ini kita akan membahas tentang urutan peristiwa sejarah bahasa Indonesia. Contoh bahasa Indonesia digunakan sebagai lingua franca. Dari mana asal bahasa Indonesia? Penjelasan mengapa bahasa Indonesia dipakai di Sumpah Pemuda, dan yang terakhir, alasan mengapa bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. Untuk materi pertama kita akan dibahas oleh Raffi Abdullah. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Pada tahun 824 Masehi, Candi Borobudur dibangun oleh Samaratungga. Pada tahun 850 Masehi, Candi Prambanan dibangun. 1509 Masehi, bangsa Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. 1602 Masehi, Fathahillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. 28 Oktober 1928, peristiwa Kongres Pemuda II. 1 Juni 1945, peristiwa Hari Lahir Pancasila. 14 Agustus 1945, peristiwa setelah mendengar kekalahan Jepang, para pemuda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, dan pada saat itu juga peresmian Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibahas oleh Tazkiyah Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan Nusantara. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara melalui kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi sampai ke-19 Masehi. Kerajaan Sriwijaya pada saat itu menjadi laluan utama komoditi perdagangan seperti cengkih, emas, timah, dan juga kayu gaharu yang dapat menarik perhatian pedagang asing. Bahasa sangat penting dalam memengaruhi urusan perdagangan karena bahasa yang digunakan sebagai alat untuk memudahkan proses komunikasi ketika urusan perdagangan dilakukan. Bahasa berdasarkan catatan sejarah pada saat itu bahasa Melayulah yang digunakan dan menjadi bahasa perantara atau lingua franca bagi seluruh Nusantara. Baik, materi ketiga akan disampaikan oleh Mahsa Santi Nadia. Kepadanya dipersilakan. Asal nama Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan yang bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Perumusnya adalah dua orang Inggris yang bernama James Dickinson Logan dan George Samuel Wilson Earl. Pada saat itu nama wilayah kita adalah Hindia. Namun dikarenakan masih sering tertukar dengan negara lain, Earl mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia. Dan Logan memilih nama Indonesia, lalu Logan mengganti huruf U menjadi O, maka jadilah Indonesia. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani dari kata Indo dan Nesos. Indo berarti India, sedangkan Nesos berarti kepulauan. Nama Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Miftahul Afia. Kepadanya dipersilakan. Baik, bahasa Indonesia pertama kali disahkan pada Sumpah Pemuda. Dapat diperhatikan di slide, terdapat gambar Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai secara resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Apabila ditinjau dari segi sejarah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang dimana dahulunya digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara.
Dengan adanya rasa kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia, maka bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda dengan dinamakan Bahasa Indonesia, seperti yang tertera pada Ikrar Sumpah Pemuda pada butir ketiga. Dan yang terakhir akan dibahas oleh Vira Yunia. Kepadanya dipersilakan. Alasan mengapa bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu, Riau. Ada 4 alasan yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca atau bahasa pengantar di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar, dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia sudah dikenal sejak dahulu kala. Jadi sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia bangga terhadap bahasanya sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.